siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di siang Ramadan yang penuh berkah ini. Telah hadir dua narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Nur Rizky Permana Jati MH. Beliau adalah Kepala Perwakilan Kemendikbud Bangga BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, dan Ibu Lili Nur Kholidah SEMAP. Beliau adalah Sekretaris Genting tim pengendali genting Provinsi Kalimantan Timur. Di samping saya juga ada Ibu Ani Saidah SEMAP. Beliau adalah Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Saya Ahmad Junaidi, BSMSI, selaku Kepala Dinas Pengadilan Penduduk dan Keluarga Berencana. Sedikit Pak ingin menggali kata kunci. Yang menggali kata kunci hari ini, Bapak Kepala Perwakilan ini Pak hadir perdana dan pertama di Kutai Timur sejak berlebih sekian bulan, gitu. 55 hari. 55 hari ya, 55 hari bertugas di Kalimantan Timur. Hari ini berkunjung di Kabupaten Kutai Timur. Kira-kira Pak, hal apa nih Pak maksud dan tujuannya Pak? Silakan. Baik, terima kasih Pak Kadis ya. Jadi memang kunjungan kami ini Pak, ini mengacu pada sebenarnya tugas kami ini dari BKKBN yang sekarang berubah transformasi menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Nah, salah satu tugasnya adalah tadi menyangkut bagaimana kita bisa menciptakan, mewujudkan SDM yang berkualitas. Nah, ini dikaitkan juga dengan permasalahan stunting ada. Dan kedatangan saya hari ini sebenarnya memang ini salah satu tugas di mana Kemendikbud Bangga tahun 2021 kita ada Perpres 72 tahun 2021. Kita mendapatkan tugas sebagai koordinator percepatan penurunan stunting. Nah, hari ini sebenarnya bagian dari upaya itu karena terjadi transformasi dari badan kepada kementerian, dan Pak Menteri itu mempunyai quick win yang harus dicapai. Salah satunya ada terkait dengan stunting. Nah, nama quick winnya adalah Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Nah, tujuan saya pertama memang tadi mengkonsolidasi kembali pertemuan-pertemuan yang sudah kita lakukan sebelumnya yang dari Zoom. Nah, hari ini sebenarnya kita kan pengen ketemu muka langsung, kemudian juga berdialog tadi dengan rekan-rekan dari perusahaan, dengan mitra kita gitu. Tadi secara teknik juga nanti kita sampaikan bagaimana genting ini dilaksanakan, diimplementasikan gitu, karena ini merupakan gerakan gotong royong, gerakan non APBN APBD gitu ya. Dan ini adalah implementasi dari kolaborasi pentahelix sebenarnya gitu. Jadi itu Pak sebenarnya poin kedatangan kami hari ini. Baik, terima kasih Pak Kaper. Masih di Pak Kaper nih Pak. Tentunya kita udah banyak mendengar Pak ya penyampaian dari pihak perusahaan, dari teman-teman PLKB juga begitu tentang tugas dan fungsinya di lapangan gitu ya. Termasuk kami juga dari Dinas Pengadilan Penduduk dan Keluarga Berencana. Kira-kira motivasi apa yang akan Bapak berikan kepada seluruh stakeholder yang hadir tadi untuk mendukung program genting ini? Ya, karena masalah stunting ini kan tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Ya. Jadi ini harus tadi melibatkan banyak pihak. Dan kita sebenarnya karena stunting ini sebenarnya intervensinya sudah lama Pak gitu. Tetapi kita lihat salah satu yang kita lihat di Kalimantan Timur khususnya, ini prevalensi stuntingnya masih cukup tinggi Pak. Ya, di provinsi itu masih 22,9 hasil SKI ya tahun 2023. Pun di Kutai Timur ini juga SKI-nya 29,0 sekian gitu ya. Makanya saya hadir di sini tadi memastikan kembali sebenarnya intervensi yang diberikan itu sesuai dengan sasaran. Nah, kami di Kemendikbud Bangga kita melakukan namanya pendataan keluarga. Kita punya data keluarga resiko stunting. Data KRS ini data yang by name, by address. Sasarannya jelas gitu ya. Lalu di mitra kita ya teman-teman di Dinas Kesehatan juga punya data EPPBGM terkait dengan data surveillance gizi yang mereka lakukan. Pengukuran penimbangan dilakukan di Posyandu gitu ya. Nah, sebenarnya dua data ini harus dikawinkan. Ya, data ini dikawinkan kemudian dicacah kembali. Irisan-irisan mana yang memang tadi sudah ada intervensi spesifik yang dilakukan, tapi yang tidak kalah penting itu adalah intervensi sensitifnya yang punya efek itu 70% sebenarnya dampaknya gitu. Jadi kalau teman-teman di Dinas Kesehatan tadi sudah memberikan PMT gitu ya,
kemudian diberikan juga dari pemerintah pusat bantuan kesehatannya itu lumayan besar gitu ya. Lalu bantuan-bantuan yang per individu ataupun dari perusahaan ini jangan sampai mengacu atau menembak pada sasaran yang sama, tetapi harus beda ya. Harus beda, intervensinya pun sebenarnya kan tadi kalau emang udah lokusnya sama tetapi ternyata tuh hanya spesifiknya saja, sensitifnya belum disentuh. Nah, kita harus melihat gitu ya situasinya, oh ternyata di kayak keluarga tersebut bukan hanya kekurangan masalah gizinya, tapi akses air bersihnya nggak punya gitu. Nah, tadi juga kita sempat diskusikan bahwa data KRS ini sebenarnya tembakannya kalau tepat itu berefek terhadap dua hal. Yang pertama adalah stuntingnya turun, kemiskinan ekstrimnya juga turun. Karena di situ masuk data desil 1 dan desil 2. Gitu. Berarti dalam data KRS itu Pak Kaper ya, walaupun misalnya ada dua perusahaan mensasar hal yang sama, asalkan yang disasar itu objeknya beda. Betul. Misalnya kalau perusahaan ini sudah memberikan misalnya sanitasi air bersihnya yang KRS itu, maka perusahaan yang lain boleh mensasar objek yang sama dalam KRS itu, tapi dengan programnya yang beda. Betul. Boleh. Betul. Nah, saya sedikit menjelaskan terkait dengan genting. Ya, memang genting ini tadi saya sampaikan, saya ulang kembali, ini gerakan gotong royong, ya. Kemudian bantuannya itu ya bisa berupa bantuan gizi ataupun bantuan yang non gizi. Ya, bantuannya itu bisa tadi berupa akses air bersih, sumur bor, pembuatan jamban, gitu ya, ataupun edukasi, Pak. Edukasi. Jadi bantuan-bantuannya tidak hanya spesifik pemberian bantuan makanan bergizi terhadap keluarga risiko stunting umpamanya begitu. Dan intervensinya juga harus dibawahi adalah intervensinya diberikan pada 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan. Betul. Sampai anak umur 0 sampai 23 bulan. Ya. Baik. Saya ingin kepada Bu Lili ya, secara fungsi Ibu ini kan juga berkedudukan sebagai, dia ditugaskan sebagai sekretaris ya. Sekretaris tim pengendali genting di Provinsi Kalimantan Timur. Tadi Ibu sudah cukup banyak menjelaskan tentang dashboard ya, bagaimana pelaporan tentang masalah genting itu, jangan sampai nanti begitu banyak yang sudah kita lakukan umpamanya di Kutai Timur itu, tapi dari sekian banyak yang kita lakukan itu tidak teradministrasi dengan baik di dalam sebuah aplikasi atau dalam dashboard tadi yang dilakukan dalam CGLC Min. Ke depan nih Bu ya, kita kan punya PLKB, kita punya TPK ya, juga perusahaan-perusahaan juga itu sudah luar biasa, sudah mau bersinergi dengan kita untuk percepatan penurunan stunting, terutama bayi-bayi terus keluarga berisiko stunting ini. Ke depan itu ada enggak program misalnya untuk melakukan pembinaan sumber daya yang saya sebutkan tadi, supaya penginputan data itu tidak salah, sehingga terbacanya itu baik dan benar adanya, sehingga hasilnya pun apa yang kita lakukan juga sama gitu yang terdata di sana. Apa Bu kira-kira ke depan ini? Betul Pak. Terima kasih. Jadi tim pengendali genting ini memang dibentuk untuk melakukan pendampingan dari tingkat pusat sampai dengan di tingkat kabupaten kota. Jadi nanti di situ ada beberapa subtimnya lagi, dan itu mempunyai tugas masing-masing. Jadi untuk pemetaan data sasaran, jadi kita menggunakan aplikasi LCMIL dan SIGA yang harus diupdate oleh teman-teman penyuluh KB dan TPK di lapangan. Dan nanti itu akan tergambar di dashboard. Nah, tugas dari tim pengendali genting di tingkat provinsi nanti akan melakukan pendampingan secara rutin dan berkala untuk tim pengendali genting di tingkat kabupaten. Jadi nanti ada forum-forum khusus untuk pendampingan, pendataan, kemudian pelaporan, kemudian juga koordinasi kerjasama dan sebagainya. Karena kan di situ tadi sudah disampaikan juga, di situ ada tim di situ kan ada ketua, penanggung jawab, pengarah, kemudian sekretaris, kemudian di situ ada tim kerjasama, kemudian ada pemetaan sasaran, kemudian ada evaluasi. Nah, itulah nanti kita akan mencoba secara rutin untuk melakukan pendampingan seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bu Lili ya. Ini gambaran awal Bu ya. Artinya hari ini Bu Lili dan Pak Kaper hadir di sini hanya gambaran awal. Ke depan nanti mungkin banyak nanti pertemuan-pertemuan kita lewat Zoom meeting ya, untuk kelompok-kelompok termasuk TPK dan operator kita yang berhubungan dengan masalah bagaimana
mengelola manajemen dashboard tadi ini supaya jangan salah input, karena kalau salah input nanti salah data, salah juga program yang harus diberikan oleh pemerintah daerah. Intinya Bu, di tahun ini kita itu untuk mendukung program genting ini, peningkatan sumber daya manusia para TPK kita di bawah itu ada, walaupun mungkin belum maksimal ya, belum maksimal. Tapi insya Allah Pak, di perubahan sesuai dengan janjinya Pak Wakil Bupati selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting yang baru dilantik, begitu beliau akan komitmen yang berhubungan dengan masalah stunting ini, beliau akan melakukan support gitu dari segi penganggarannya. Baik, saya ingin kembali sedikit kepada Pak Kapar ini sebagai closing statementnya gitu. Dalam pertemuan kali ini kita semua kan Pak sudah melakukan sebetulnya apa yang sekarang diprogramkan menjadi bahasa genting. Dulu mungkin Bapak asuh anak stunting gitu ya, dan sekarang berubah nama menjadi genting gitu, masuk dalam Kukuin Kemenduk Bangga BKKBN. Ada tidak sedikit perbedaan Pak ya antara program dulu Bapak asuh anak stunting dengan sekarang berubah nama menjadi genting, atau polanya juga sama gitu? Ya, makasih Pak. Jadi sebenarnya sekarang ini lebih kepada penyempurnaan apa yang sudah pernah dilakukan. Ya, jadi semua terpetakan, ya, baik itu gerakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, ya, agar tidak terjadi tumpang tindih dengan bantuan ya dari mitra-mitra maupun tadi, karena genting ini kan bukan hanya perusahaan, individu pun boleh, berkelompok pun boleh, LSM pun boleh gitu. Jadi ini intinya gerakan non APBN, non APBD yang mensupport program pemerintah, melengkapi apa yang sudah diberikan. Ya. Jadi ini lebih komprehensif Pak gitu. Dan terpantau. Kalau kita lihat di sini Pak Kaparnya lebih mengarah pada kemandirian. Betul, ya, kemandirian. Berarti mau melihat sejauh mana kepedulian para organisasi mitra kerja kita, gitu ya, mensupport tentang masalah program stunting. Percepatan penurunan stunting. Baik, para pendengar dimanapun berada, kita sudah bersama-sama mendengarkan ya bincang-bincang kita bersama Bapak Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Bapak Dr. Nuriski Permana Jati MH dan Ibu Lili Nur Khalidah SEMAP dan Ibu Ani Saidah selaku Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pendidikan dan Keluarga Berencana. Karena waktu juga lah ya, kita akan berakhir, tapi berakhir ini bukan selesai sampai di sini Pak Kapar ya. Ini langkah awal. Langkah awal membangun sinergi dengan perwakilan Kemenduk Bangga Provinsi Kalimantan Timur. Boleh jadi nanti hadir di sini dengan topik yang berbeda. Kita bincang-bincang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat kita, kepada organisasi kemasyarakatan kita. Gitu. Demikianlah bincang-bincang kami di podcast DPPKB Keluarga Berencana. Berencana itu keren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.